Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Sulfana dengan nomor induk mahasiswa 219030228 dengan jurusan Manajemen Perhotelan di Sekolah Tinggi Ekonomi Pariwisata Internasional atau STAIN. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi peluang dan mengembangkan ide-ide usaha atau ide-ide bisnis. Mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Di sini saya mengambil contoh area fungsi bisnisnya yaitu hotel. Dengan tanggal 20 Maret dengan nama pelaksana saya sendiri Silvi Sulfana. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi dalam peluang untuk usaha. Yang pertama ada identifikasi dan mengenali peluang. Kita harus kenal dulu nih apa yang kita ingin usahakan, apa yang ingin kita bangun, apa yang ingin kita capai. Yaitu prinsip dan menarik peluang. Bagaimana customer itu tertarik apa yang kita jual. Nah, kenapa di sini saya mengambilnya dalam jangka tahan lama dan mengakar? Suatu bisnis itu ingin pasti tahan lama. Bagaimana untuk cara tahan lama, yaitu kita harus menarik konsumen dulu. Biar konsumen ingin ke tempat kita tuh bagaimana, mengenali apa yang kita jual itu bagaimana. Nah, tuh. Terus mengakar dalam arti di sini tuh bagaimana cabang. Bagaimana suatu bisnis kita itu mempunyai cabang dan tidak hanya satu. Contoh JW Marriott, Hotel JW Marriott. Siapa sih di sini yang tidak mengenal Marriott? Marriott mempunyai ratusan cabang. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan Marriott pun mempunyai cabang di luar negeri. Nah, yang kedua, tren lingkungan bisnis. Diobservasi untuk mengidentifikasi GAP peluang bisnis dan ide-ide baru. Di sini saya mengambil kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Nah, kenapa saya memilih itu? Di sini saya tidak hanya memikirkan untuk masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi. Di sini pun saya mempunyai atau memikirkan masyarakat yang tidak mempunyai atau tidak mempunyai masyarakat kalangan bawah. Tidak hanya masyarakat kalangan atas saja. Nah, di sini ada kekuatan sosial media, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Nah, untuk zaman milenial ini, pasti siapa sih yang tidak mempunyai sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook. Pasti hampir semua orang mempunyai aplikasi tersebut atau memainkan sosial media. Jadi bagaimana kita mengembangkan suatu bisnis kita ke sosial media, atau kita mengembangkan hotel kita untuk ke sosial media? Mungkin kita menyewa artis untuk endorsement hotel kita atau bagaimana. Nah, yang 1.3 karakteristik personel wirausaha dikenali untuk mengidentifikasi kesenjangan bisnis. Di sini saya mengambil pengalaman di bidang housekeeping, F&B, dan lain-lain. Dan kreativitas memunculkan ide-ide baru seperti desain menambah menu baru. Kenapa saya mengambil orang untuk berpengalaman? Karena kita menghemat waktu. Kita tidak perlu mengajarkan seseorang dari nol lagi. Minimal dia mempunyai basic. Minimal dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Nah, di sini ada kreativitas, memunculkan ide-ide baru. Apa sih ide-ide barunya? Contoh, kita mengembangkan tempat. Kita menjual tempat. Hotel menjual tempat atau menyewa tempat. Bagaimana tempat ini untuk dikenali seseorang? Contoh, tempatnya bagus nih. Banyak spot fotonya. Spot foto untuk Instagram, spot foto untuk bikin TikTok dan lain-lain. Itu pasti dibutuhkan untuk semua orang, karena hampir semua orang memainkan sosial media. Nah, seorang pembisnis ini di 1.4 ini, suatu sektor atau bidang diidentifikasikan yang dapat menjadi peluang bisnis. Sesuatu pengusaha itu pasti memiliki masalah. Contoh, di masa pandemi ini
semuanya mengalami masalah. Dari sarana dan prasarana. Sarana prasarananya, kita setiap mau pergi keluar kota kita harus rapid. Benar. SDM banyak di ruang yang mengalami pengangguran. Di situ menjadi masalah untuk seorang kewirausahaan. Terus komunikasi dan publisitas. Nah, di sini juga ada kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Itu yang saya bilang di poin pertama. Kita harus mempunyai rapid antigen. Jadi bukan menyusahkan sih, memperkecil ruang lingkup di daerah kita. Seperti jaga jarak pun diberlakukan. Nah, di sini ada teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia. Bagaimana seorang turis ataupun orang luar negeri yang ketika datang ke Indonesia ingin menginap di hotel kita, apa yang harus kita tarik? Apa yang harus kita promosikan? Itu yang harus kita pikirkan untuk seorang kewirausahaan. Di sini ada kesiapan masyarakat. Ada investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Nah, kenapa sih banyak investasi yang belum berkembang di daerah? Karena kita sendiri pun yang belum mengerti tentang apa sih itu investasi. Bagaimana sih caranya untuk investasi? Nah, di sini kita menjelaskan yang kedua, mencari GAP di pasar dan membangun ide-ide. Yang 2.1, metode diidentifikasikan untuk membangun ide-ide bisnis. Di sini metode untuk membangun ide-ide bisnis itu ada brainstorming, ada library and internet research. Hampir semua pengusaha menggunakan internet research untuk mempermudah seseorang mencari produk yang dia inginkan, untuk mempermudah wirausaha untuk mempromosikan apa yang kita punya, untuk menarik konsumen agar ingin tetap singgah. Kalau di hotel tuh singgah atau check-in di tempat kita dalam jangka waktu lama. Nah, yang kedua ada kesenjangan suatu produk atau jasa. Identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Di sini saya mengambil kesenjangan pasokan. Ada kebutuhan SDM yang meningkat. Terus ada kesenjangan kualitas, kurangnya orientasi riset, pemasaran, kurangnya interaksi antara pihak manajemen dan pelanggan, komunikasi dari bawah ke atas kurang memadai. Nah, di sini ada kesenjangan akses internet. Untuk 2.3, strategi mengisi GAP pasar. Identifikasi berdasarkan hasil analisa kesenjangan. Di sini ada penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Jadi, hotel itu kan sudah di mana-mana. Kita harus mengembangkan yang sudah ada, tidak untuk stuck di tempat. Nah, di sini ada pengembangan pasar yang saya bilang, bagaimana cara kita mengembangkan, kita membedakan, kita mempunyai satu titik yang menonjol dibandingkan yang lain. Di sini ada 2.4. Tipe ide-ide identifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Contoh, bagaimana menyelesaikan masalah, memberikan kenyamanan. Di hotel itu wajib untuk memberikan kenyamanan, untuk menutup semua yang tidak seharusnya orang-orang tahu, seperti ada di titik memberi manfaat keamanan. Nah, itu yang saya bilang, ketika ada seseorang yang menanyakan tamu si A, ketika tamu si A tidak ingin diganggu, maka kita harus menutupi keberadaan yang seharusnya ditutupi. Di sini ada ide-ide produk atau jasa, diidentifikasi, dikembangkan. Nah, di sini saya mengembangkan SOP. Bagaimana cara kita mengembangkan SOP? Seperti karyawan itu harus ramah kalau di hotel, tidak boleh judes, tidak boleh galak, tidak boleh cemberut. Bagaimana caranya? Kita harus, yang saya jelaskan di poin 1.3.
kita harus mempunyai pengalaman, harus tahu apa yang kita kerjakan, harus tahu kita penempatannya di mana. Tidak, kalau di hotel itu kita tidak harus seperti security yang harus tegas, harus galak, tapi kita harus konsisten pada diri kita. Kita harus ramah apapun yang terjadi di masalah rumah. Kita harus profesional ketika kita berada di tempat kerja. Di titik kedua, meningkatkan kualitas karyawan ke konsumen. Itu yang saya bilang di poin pertama. Karyawan harus memenuhi semua kebutuhan yang konsumen mau atau guest mau. Kayak contoh, mungkin tamu yang ingin menginap itu ingin mencuci baju. Jadi karyawan harus mengambil, jadi konsumen tuh harus laundry. Dan setiap pagi karyawan atau bagian housekeeping mengambil pakaian kotor, ataupun ketika tamu menelpon ke bagian resepsionis untuk laundry, kita harus mengambil pakaian tersebut ke bagian laundry. Nah, di sini ada meningkatkan produk yang ada. Meningkatkan produk yang ada dalam hal apa? Yang pertama, kita kenyamanan dalam ruang tamu dulu. Kamar harus bersih, kamar harus wangi, harus tidak ada debu sedikit pun. Dan kalau contoh kayak pernikahan, seorang yang nikah di hotel dan menyewakan kamar, di situ kita harus membentuk atau mendekorasi tamu seperti bed towel, membangun atau mendekorasi ruangan seperti yang di kamar. Kita entah pakai bed towel, entah kita menaburkan bunga. Intinya bagaimana caranya tamu terkesan dengan apa yang kita punya, dan akan merekomendasi sesuatu yang kita punya ke kerabat, ke teman, dan meningkatkan kualitas yang ada di hotel kita. Dan yang ketiga, meningkatkan produk yang ada. Kalau di bagian bar mungkin minumannya diperbanyak, kalau di bagian F&B mungkin jenis makanannya diperbanyak, makanan yang milenial suka untuk zaman-zaman sekarang, agar hotel yang kita punya itu maju, hotel yang kita punya itu mempunyai okupansi yang sangat tinggi, dan kita bisa bersaing secara sehat dengan hotelier yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa mengisi di kolom komentar. Stay tuned.